Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Besarkanlah namanya.
kita beribadah sore hari ini, satu anugerah yang luar biasa Tuhan lakukan dalam hidup kita, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani firman Allah pada sore hari ini. Kita akan buka di dalam firman Allah di dalam kitab Mazmur 138 ayat yang ke-7. Mazmur 138 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Sekali lagi saya bacakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah ungkapan isi hati dari Raja Daud dan sekaligus pujiannya kepada Allah, bagaimana Allah itu menolong dia dalam kepemimpinannya. Allah itu adalah sumber pertolongan di dalam kehidupannya, sehingga ketika dia mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya, campur tangan dalam kehidupannya, dia boleh rasakan dalam kehidupannya bahwa sungguh itu Allah luar biasa dalam kehidupannya. Sungguh Allah adalah sumber pertolongan di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Jadi Allah itu mempertahankan kehidupan Daud. Ketika Daud dalam kesesakan, ketika Daud menghadapi masalah, ketika Daud menghadapi apapun situasi dan keadaan yang diperhadapkan oleh kehidupannya, di sini dia katakan Allah mempertahankan hidupnya. Allah tidak mau supaya Daud itu menyimpan ke kanan atau ke kiri atau keluar daripada rel kebenaran firman Allah. Karena Daud sadar bahwa Allah mempertahankan hidupnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Allah yang memanggil kita dan menetapkan kita adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Dan dia menetapkan kita, dia mempertahankan hidup kita. Dia tidak mau supaya kita keluar dari garisnya Allah, tetapi Allah mau supaya kita berada di dalam garisnya Allah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23, di sana dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Dia menetapkan kita, dia mematok kehidupan kita. Haleluya. Kalau seorang agraria itu turun ke desa, dia harus ukur tanah itu lebar, luas, dan panjangnya itu. Setelah itu dia taruh patok-patok. Nah, begitupun kehidupan kita. Allah memasang kehidupan kita. Allah memanggil kehidupan kita dan dia menempatkan kita pada posisi kita masing-masing, sehingga kita tidak melangkah keluar daripada patoknya Tuhan. Sehingga di sini dikatakan ayat yang ke-7, saya masih bacakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Haleluya. Jadi tangan kanan Allah menyelamatkan Daud, mengeluarkan Daud dari segala masalah dan persoalan hidup. Kita tahu bersama, kita sekarang ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan Tuhan tahu setiap keberadaan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu keberadaan hidup kita. Namun kita percaya Allah mempertahankan hidup kita. Kita berada di dalam lingkarannya Allah. Jadi Allah tidak mau supaya kita keluar dari kesesakan itu. Kita keluar dari ketika kita menghadapi kesesakan itu, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, kita berada di dalam
hadirat Tuhan. Kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita. Di dalam Mazmur 31 ayat yang keempat, coba kita baca di dalam Mazmur 31 ayat yang keempat. Di sana Daud berkata, Tuhan adalah kubu pertahanannya, kota bentengnya dalam kehidupannya. 31 Mazmur 31 ayat yang keempat. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Haleluya. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Hanya karena oleh nama Tuhan Yesus Kristus Dia menuntun kita. Haleluya. Dia menuntun kita dan kita aman dalam tangan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita aman dalam kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu dalam pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam setiap hidup kita, kita berada terus dalam tangan Tuhan, kita berada terus dalam perlindungan Tuhan. Kita terus berada di dalam kota bentengnya Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang kedua, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi ketika kita dekat dengan Allah, kita rasakan damai sejahtera. Kita tidak panik dengan situasi dan keadaan dunia ini. Tetapi ketika kita dekat dengan Allah, kita kuat, kita mampu, kita bisa. Karena Allah kita luar biasa dalam hidup kita. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan dalam setiap orang yang percaya. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Paulus katakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi seluruh kehidupan kita, dan sukacita juga memenuhi setiap kehidupan kita. Damai sejahtera memenuhi setiap kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu, kekuatan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, berlimpah-limpah. Artinya tidak habis-habisnya, selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah selalu melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Membawa kita untuk kita melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita, sumber pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Selama beberapa bulan yang kemudian saya melihat pertolongan Tuhan berlaku atas kehidupan kami. 3 bulan, 4 bulan, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Setiap saat, setiap waktu saya melihat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Selalu kami mengikuti ibadah online dari GPD Ketapang, bahkan doa 10 hari. Juga itu kami ikuti sampai hari terakhir. Kata suami saya sering lihat Bapak Ibu Gembala, dia bilang, itu Ibu Susi di situ, itu Pak Andri di situ. Saya bilang, iya kita doa-doa sudah. Jadi saya melihat dia itu lebih serius, penyerahannya luar biasa ketika dia ikuti ibadah online. Saya bilang luar biasa ya, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Bukan hadirat Tuhan saja yang kita nikmati ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, tetapi ketika kita ada di dalam rumah, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mengundang hadirat Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, maka lawatan Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita.
dan kita alami bagaimana itu pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Efesus 1 ayat yang ke-18 merupakan ayat yang terakhir. Efesus 1 ayat yang ke-18. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus 1 ayat yang ke-18. Efesus 1 ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hati terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ayat ini merupakan ayat nas kita atau ayat favorit dalam setiap kehidupan kita. Di sini Paulus katakan, dan supaya ia menjadikan mata hati kita terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi betapa kayanya kemuliaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengundang hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kemuliaan Tuhan juga akan nampak dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari menjelang hari-hari yang terakhir ini, banyak hal yang kita temui dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi mari kita kembali di dalam firman Allah bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Allah adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian singkat firman Allah, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Mari kita nyanyikan itu pujian tadi. Kita nyanyikan itu pujian, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengar sore hari ini. Tuhan, Engkau adalah penjaga kami, Engkau adalah pelindung kami, Engkau yang selalu menolong kami, Engkau selalu memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu kalau sampai saat ini kami ada, kami dapat menikmati sukacita Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami dapat beribadah kepadamu sore hari ini. Kami percaya ibadah kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami naikkan itu sudah menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terlebih kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami sore hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu tetap memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu dapat memuaskan kami ya Tuhan, sehingga kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu.
firman-Mu. Berkati Ibu Victoria yang sudah melayani kami lewat kebenaran firman-Mu. Berkati pelayanannya, berkati keluarga, rumah tangganya Tuhan berkati. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu Engkau nyatakan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua yang sudah hadir sore hari ini, Tuhan berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau selalu menolong mereka ya Tuhan. Engkau pelihara jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini, Tuhan juga memberkati mereka. Mereka tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi kami percaya Tuhan selalu menolong mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau memberkati kami sepanjang hari-hari ke depan. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga pelihara kami ya Tuhan. Hindarkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Hindarkan kami dari semua virus-virus yang ada ini Tuhan, sehingga kami tetap ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.